Berilah kerendahan hati kepada kami untuk menanti firman-Mu. Berilah ketaatan kepada kami untuk mengikuti perintah-Mu. Kosongkanlah jiwa kami supaya kami merindukan didekati oleh Tuhan, dikasih sayangi oleh Tuhan, dan jadi anak Tuhan yang baik. Berkatilah kebaktian ini. Berkatilah kami setiap yang datang. Dan berkati mereka yang karena sakit, kehalangan, dan kesulitan lain tidak bisa tiba di sini. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat, mengisi kebutuhan masing-masing. Dengar doa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Berkati kami dan semua yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sangat keras membicarakan penghakiman Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang akan dihukum. Dari pemandangan biasa, Tuhan yang penuh kasih kenapa menghukum bangsa-bangsa sampai mentumpaskan mereka, sampai membunuh semua mereka. Ini tidak berlawanan dengan kehendak Tuhankah? Ini tidak berkonflik dengan sifat Allahkah? Tetapi kita sudah memberikan ulasan, justru itu cinta Tuhan. Baru dia menumpas semua itu. Karena Tuhan membiarkan ketujuh suku itu hidup terus, berarti Tuhan membiarkan seluruh dunia binasa. Mengapa demikian? Karena suku-suku yang ditumpas oleh Tuhan itu, tidak ada orang yang bisa melihat kecelakaan yang mereka bawa untuk menghancurkan seluruh muka bumi. Jika Tuhan terus mengasihi mereka, berarti Tuhan tidak maha kasih, tidak maha kuasa, tidak maha tahu kecelakaan akan dibawa ke dunia ini. Tapi justru karena Tuhan maha kasih, maha kuasa, maha tahu, maha ada, dia melakukan hal yang kita tidak ngerti. Pada waktu kita tidak ngerti, jangan terlalu cerewet. Pada waktu kita tidak bisa melihat dengan jelas, jangan terlalu cepat ngomel. Karena Tuhan tidak mungkin mempunyai kesalahan yang meninggalkan kecelakaan untuk manusia. Tuhan telah bekerja yang ajaib di dalam sejarah. Mengapa bangsa yang paling besar, paling kuat di Mesir, 5.000 tahun kemudian tidak ada seorang Mesir yang masih sisa di dunia. Karena Tuhan mengizinkan mereka diselesaikan. Yang tinggal sama piramid, sama Sphinx, cuma museum yang isi barang-barang kuno. Dan kenapa Tuhan menumpaskan orang Romawi yang begitu berkebudayaan, begitu tinggi, begitu rahasia, begitu teknik tinggi, sehingga mereka sekarang sisa menjadi kelompok kecil yang berada Romania, dulu Romawi. Sekarang Roma yang berada di Italia, tidak ada orang Romawi. Mengapa Tuhan memberikan kuasa besar kepada Qin Shi Huangdi, the first emperor of China 216 years before Christ. Memberikan kuasa begitu dahsyat, tapi hanya 15 tahun. Dia mengharapkan keturunannya 1000 generasi menjadi kaisar. Akhirnya hanya 15 tahun. Sampai generasi ketiga dihancurkan. Dan sesudah 2216 tahun sampai tahun ini, kita melihat di Tiongkok tidak ada satu orang keturunan yang namanya dari famili Ying Zheng. Satu pun tidak ada. Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan tidak berhak mencipta dan memusnahkan? Engkau tulis surat, merasa surat itu beres, engkau berhak merobek, tidak jadi dikirim.
Masakan Tuhan tidak berhak mencipta lalu memunaskan. Karena antar dicipta dan dimusnahkan, tengahnya Tuhan memberikan kebebasan kepada mereka. Mereka menerima hak yang besar. Mereka menerima anugerah yang besar. Tetapi barang siapa yang salah gunakan anugerahnya, mereka harus dihakimi. Termasuk saya, termasuk kamu. Jangan kira kita menerima anugerah lalu kita bebas. Tuhan tidak bisa apa-apa kita. The one who give you the freedom, the one who grant you all the grace, is also the one who can take away everything given to you. Yang memberi adalah Tuhan. Yang menerima adalah Tuhan. Biar nama Tuhan patut dipuji untuk selama-lamanya. Kalimat ini dari siapa? Jawab. Kalimat ini dari siapa? Yang memberi Tuhan, yang terima kembali Tuhan. Kalimat ini dari siapa? Dari Ayub. Ayub seorang yang diberkati Tuhan. Dan seorang diuji oleh Tuhan. Dan dia di dalam ujian dia lolos. Karena dia mengerti the source and the result all depend on God. Sumber yang memberi berkat dari Tuhan. Akibat mentumpaskan juga dari Tuhan. Tidak ada orang berhak melawan Tuhan. Cilakalah pendeta makan terima Tuhan, percaya Kristus engkau pasti jadi kaya. Seolah-olah Allah itu harus memberi berkat. Allah tidak berhak memberikan penghakiman atau memberikan peringatan untuk kita hati-hati menjadi manusia. Gereja yang sejati, gereja yang patuh kepada Tuhan. Gereja yang palsu, gereja yang hanya minta Tuhan kasih berkat. Memperalat Tuhan. Mempermainkan Tuhan. Mengkerjai Tuhan. Itu orang Kristen kurang ajar. Itu pendeta bejat. Itu gereja yang tidak beres. Saya tahu, saya khotbah tentang penghakim dan banyak orang tidak setuju. Kenapa Patong tidak mau khotbah tentang cinta Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih Tuhan? Kenapa saya harus diatur oleh kamu? Kenapa pendeta tidak taat kepada Tuhan, taat kepada orang yang suka? Itu adalah pendeta yang caki market. Marketing itu salah satu hal yang sangat bahaya. Karena selalu bicara yang baik supaya barangnya laku. Tetapi manusia yang consumer selalu ditipu karena marketing yang tidak jujur. Pendeta yang cari market sulit menjadi hamba Tuhan yang jujur, setia kepada Tuhan. Hati-hati kita diam segala hal menjadi orang yang taat, setia, tekun, rendah hati di hadapan Tuhan. Hari ini khotbah tentang penghakiman. Setiap minggu saya harus pikir dengan tuntas, menunggu kehendak Tuhan, memberikan pengajaran yang cocok, yang membangun, yang tidak salah, yang membuat gereja bertumbuh di dalam anugerah dan pengawasan Roh Kudus itu sendiri. Setiap minggu saya harus memberikan dengan teliti, jangan ada satu kalimat yang salah untuk membentuk Anda, karena Anda itu terlalu berharga. Anda itu ciptaan Tuhan menurut peta teladannya. Dan Anda tidak boleh diganggu iblis menjadi pelawan Tuhan. Bersyukurlah engkau di gereja ini. Bersyukurlah engkau ikut dibentuk oleh Tuhan. Menjadi orang yang berguna di dalam kerajaannya. Hari ini Patong mau khotbah apa? Mau khotbah penghakiman Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja. Menakutkan. Termasuk saya. Termasuk semua pendeta di GRI. Termasuk semua tua-tua dan majelis. Termasuk semua ketua kaum muda. Ketua KUR. Dan semua yang melayani. Karena apa? Yang dikhotbahkan adalah tentang sesuatu dosa yang tersimpan di dalam hati seorang pelayan yang tidak kelihatan. Loh, itu kan urusan pribadi.
Kalau dia berdosa di hati, tidak dijalankan, dah apa-apa kan? Dosa apa? Dosa iri hati. Kenapa ada iri hati? Karena dianggap ada tidak keadilan. Kenapa dia lebih cantik dari saya? Saya tidak bisa terima. Kenapa dia lebih lancar dari saya? Kenapa dia lebih pintar dari saya? Kenapa dia lebih sehat dari saya? Bukankah saya sama-sama manusia? Saya harus sakit terus. Dia begitu sehat walafiat. Kenapa saya lahir begitu kate, tidak diseri orang? Dia begitu tinggi, begitu jantan, begitu gagah, begitu ganteng. Iri hati itu apa? Akibat iri hati itu apa? Bolehkah manusia iri hati? Kalau sudah iri hati, apakah resikonya sebagai manusia? Yang mencipta saya Tuhan, yang memberi anugerah Tuhan, yang mengatur hidup saya Tuhan. Mengapa Tuhan tidak kasih semua orang sama? Mengapa Tuhan tidak bikin setiap manusia rata? Sehingga tidak perlu terjadinya iri hati. Nah, ini adalah yang kita khotbahkan hari ini. Tadi jika saudara tidak mengerti kedaulatan Allah, lalu membandingkan anugerah yang diberikan dengan taraf yang berbeda, engkau mulai mencampuri urusan, mengkritik kedaulatan, dan tidak setujui pemberian Tuhan. Timbullah pekerjaan setan di dalam hatimu. Istilah setan berarti penantang, penghalang, orang yang tidak setuju dan mentumpaskan dan menolak keadaan yang diberikan oleh Tuhan. Setan iri hati. Tuhan berkata, kau setan. Istilah setan keluar dari mulut Tuhan Allah. Dia sudah tidak mungkin berubah. Dia menjadi setan karena Tuhan memanggil dia setan. Engkau turun dari sini. Diusir dari langit dan tidak diberi keselamatan. Itu setan tidak ada kemungkinan bertobat. Di dalam Ibrani pasal 2, Allah tidak menyelamatkan malaikat, hanya menyelamatkan keturunan manusia. Puji Tuhan. Saya bukan malaikat, saya bukan binatang. I am not neither angel nor animal. I'm between higher than me, the angels, and lower than me, the animal. I am a man. I'm a woman. Kita yang menjadi laki-laki perempuan itu diberi status manusia. Lebih tinggi itu malaikat, lebih rendah itu adalah binatang. Malaikat mempunyai kasih, tidak ada seks. Binatang mempunyai seks, tidak ada kasih yang kekal. Kita ada manusia yang bisa menggabung kedua ini menjadi peta telana Allah yang paling bernilai. Tetapi kita masing-masing diberi hidup dan diberikan derajat karunia yang berbeda. Kalau semua sama cantiknya, bukankah lebih indah dunia? Tidak. Kalau semua sama gantengnya, lebih bagus umat manusia? Tidak. Sama-sama pintar, bukan lebih rata? Tidak. Bayangkan kalau jari ini semua sama tinggi, semua sama besar, sama gemuk, fungsinya sama. Bolehkah manusia ciptakan kapal yang besar sekaligus menciptakan skurup yang paling kecil untuk arloji di dalam? Hanya tangan yang tidak sama tinggi mungkin kerjakan semua. There's not even one kind of animal or living being can do what we are doing. Tidak ada binatang yang bekerja apa yang dikerjakan oleh manusia. Hanya Tuhan menciptakan manusia dengan jari yang beda panjangnya. Dan ini sama ini bisa lengket, ini bisa lengket. Mau lengketkan yang 3 ke 4 itu sulit sekali. Lengketkan 1 kali 2, 5 sama 4 sudah sulit, 4 kali 3 lebih sulit. Ini semua fungsinya lain dan fungsinya ditentukan. You begini, tidak boleh sama. Itu bikin
tangan ini berfungsi. Saudara-saudara, banyak hal yang saya tidak mengerti. Tapi justru tidak mengerti itu menyatakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kebijaksanaan Tuhan. Our God is the most wise, most mysterious, and most powerful. Allah yang maha kuasa, maha hebat, maha rahasia, dan maha berdaulat menciptakan semua. Di dalam dunia ada dua hal yang tidak boleh rata. Panjangnya jari tidak boleh rata. Kalau panjang jari rata, kalau engkau minta Tuhan kasih semua satata, engkau baru tahu jarimu itu bodoh luar biasa. Tidak bisa kerja apa. Jari ini mau pegang satu, mau tolak satu. Dia mempunyai fungsi yang berbeda. Tapi semua persis tepat karena tidak sama panjangnya. Kalau semua sama cantik, bagaimana tahu itu istrimu atau istri orang lain? Kalau semua sama kaya, engkau tak boleh beli barang. Begitu beli satu barang, langsung uangnya tidak sama. Hal yang kedua, tidak boleh sama dua jarum dari jam. Kalau dua jarum sama-sama panjang, engkau tak pernah tahu sekarang jam berapa, betul tak? Pernah pikir ini tak? Puji Tuhan, jarum pendek menunjukkan jamnya, jarum panjang menunjuk menitnya, jarum lebih tipis menunjukkan detiknya. Kalau tiga kita sama-sama panjang, sama-sama gemuk, jam berapa ini? Jam berapa ini? Sama panjang, sama gemuk. You never know what is the time, what is the difference. Maka Allah yang menguasai, Allah yang memerintah seluruh dunia, Dia mempunyai keadilan dan Dia mempunyai kebijakan. Dia mempunyai anugerah dan Dia mempunyai kemarahan. Semua ini membentuk jadikan Allah kita Allah yang begitu suci, begitu adil. Alkitab mengatakan takhta Allah didirikan di atas fondasi keadilan dan kerataan. Tapi keadilan bukan konsep kita. Kerataan bukan taker kita. Itu bijaksana Tuhan. Cinta kasih dan kejujuran dilaksanakan di depannya kita. On the righteousness He sit upon His throne. By honesty and grace He practice His work. Ini semua kalimat yang paling indah. Tak ada lagi kitab suci agama lain atau semua ajaran dari filsafat melampaui firman Tuhan. Berbahagialah orang terus baca kitab suci. Dan tidak boleh baca lalu sombong, baca lalu mengkoreksi, baca lalu menilai, baca lalu merenungkan rahasia di dalamnya. Anak muda yang setiap hari baca kitab suci dan merenungkan kitab suci, dia akan memupuk sesuatu perasaan takut kepada Tuhan. Kalau engkau bisa menikah dengan anak muda sejak kecil baca kitab suci, seumur hidup kamu bahagia. Bagaimanapun firman Tuhan menjadi pedoman jalan manusia, menjadi terang di pinggir sepatu dan trace of our walk. Di dalam perjalanan kita ada firman Tuhan, ada cahaya, ada kebenaran yang memimpin. Kita tidak menyeleweng dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Lalu sekarang saya akan ceritakan sesuatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah tiga pemimpin gereja yang paling utama, yaitu di dalam persaudaraan. Pemimpin-pemimpin yang keluar dari satu keluarga, yaitu Miriam, Harun, dan Musa. Yang paling tua siapa? Tidak tahu. Kalau saya jawab semua tenang berarti apapun tidak tahu dan tidak baca. Yang paling tua ini siapa? Harun. Salah. Yang paling tua siapa?
Miriam. Yang paling muda siapa? Siapa? Musa. Di antara tiga ini yang paling penting siapa? Yang paling kecil. Loh, kenapa yang paling besar tidak menjadi pemimpin? Kenapa yang paling kecil diberi tugas yang paling besar, paling penting? Kedaulatan Allah. Jangan ganggu kedaulatan Allah. Jangan kritik kedaulatan Allah. Jangan memberikan penilaian secara antroposentrik kepada penetapan Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat yang paling kecil menjadi orang paling penting, apa salahnya? Kalau Tuhan membuat yang paling besar kurang penting, kenapa tidak boleh? Miriam, you are eldest, but you are number 3. Moses, you are last one, you become number 1. Allah berhak menentukan semua. Kenapa Allah harus minta nasihatmu? Apakah kau kira kamu lebih pintar daripada Allah? Apakah kau kira Allah harus minta nasihatmu baru bisa menjadi Allah yang baik? Our God is supreme, transcends everybody. Our God has a supreme wisdom, which is more than anyone. Our God has His own right to choose, to use, to utilize, to bless, and to guide everybody. Allah berhak berkedaulatan tertinggi untuk memimpin, untuk mengatur, dan untuk memberkati siapa saja di bawah Dia yang diciptakan oleh Dia. Allah panggil Musa. Musa bilang, aku kurang fasih, lidahku kurang bagus. Siapa yang menciptakan lidahmu? Diam. Baru dia tahu, bolehkah saya bantah di hadapan Tuhan? Aku kurang pintar berbicara. Tuhan bilang, engkau tidak mau dipakai saya. Oke, saya panggil Harun menolong engkau bicara. Harun menjadi juru bicara, tetapi tetap Musa menjadi pemimpin. Kalau engkau kira engkau kurang bakat, engkau kira engkau kurang talenta, bukankah saya bisa memberi? Hak apa yang menolak aku? Banyak pemuda menolak panggilan Tuhan, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Banyak pemuda tidak berani jadi pendeta karena saya kurang pintar ngomong. Bohong, engkau takut gajinya kecil, cilakalah engkau. Manusia hidup di dunia cuma berapa puluh tahun. Engkau bisa kumpul ke uang banyak jadi konglomerat, tapi tidak dipakai Tuhan. Jauh lebih rugi dibanding mereka yang dapatnya tidak banyak tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, hari ini saya ya senang ya sedih. Karena hari ini saya memperkenalkan 2 orang, yang satunya besok sudah berangkat dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Dia orang dokter yang terbaik, dokter yang rendah hati, cinta Tuhan, jiwa pelayanan begitu indah. Dan dia bukan cinta uang, dia cinta Tuhan, cinta manusia. Dan satu lagi juga seorang tua-tua yang sudah ada keluarga, ada keberhasilan, tapi dia meninggalkan Jakarta. 2 orang, 169, 160 lebih. 2 sudah mau ke Papua, tidak kembali lagi untuk melayani suku dan orang yang miskin di sana. Hari ini saya sedih karena 2 orang ini saya kenal baik dan mereka melayani baik sekali sebagai tua-tua di sini. Mereka harus pergi. Saya sedih, tapi saya senang karena mereka tidak mempentingkan uang, keamanan, dan keluarga sendiri. Mereka mengutamakan kehendak Tuhan dan pelayanan di Papua, menjadi misioneri ke sana. Ini semua cara Tuhan memberkati gereja ini. This is not an unselfish church. This is the church which composed of people who want to do and to obey the will of God. Saudara-saudara sekalian, terjadi di dalam satu pasal
yang kita akan membaca bersama-sama dari kitab Bilangan pasal ke-12. Seluruh pasal mencatat satu peristiwa yang menakutkan ini. Penghakiman Tuhan untuk pemimpin. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Pasal yang menakutkan hanya karena dosa 2 orang yang simpan di dalam hatinya. Dan setelah mereka mempunyai dosa itu, mereka mencela Musa, mereka tidak puas kepada Allah. Dan mereka pakai alasan untuk menyerang pemimpin seluruh gerakan. Tuhan langsung menurunkan penghakiman kepada yang paling besar, Miriam. Di dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi sakit kusta yang paling menakutkan zaman itu, yang tidak ada obat pun dibereskan, disembuhkan zaman itu, dan paling ditakuti dan harus dibuang daripada bangsanya. Lalu Miriam pemimpin menjadi orang terbuangan 7 hari. Tuhan mengampuni kembali, membersihkan dia dari sakit kusta. Baru dia kembali daripada yang dibuang di luar kemah itu. Setelah itu baru 7 hari selesai, orang Israel maju lagi daripada kemacetan hukuman Tuhan itu. Saudara-saudara, seperti cerita yang pendek tadi mengandung makna yang dalam sekali dan memberitahu kita penghakiman Tuhan yang adil itu apa adanya. Mengapa 7 hari tidak jalan? Belum beres. Gerakan itu terhambat oleh dosa yang kelihatannya kecil, tetapi pengaruhnya besar. Dosa apa? Dosa iri hati. Kalau terjadi iri hati, akibatnya pekerjaan Tuhan dihambat. 1 orang dihambat 7 hari,
2 juta manusia dihambat adalah 14 juta hari. Berapa besar pengaruhnya? Manusia itu. Loh kan dia cuma iri. Iri kan urusan dia. Tidak ada apa-apa kok. Tuhan bilang tidak. Irimu menyangkut 3. Engkau merusak dirimu sendiri. Engkau mencela Tuhan Allah. Dan engkau akan membunuh yang kau iri itu. Yang diiri bukan orang biasa. Yang diiri itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan orang itu. Dijadikan pemimpin. Jangan melawan. Jangan mengkritik. Jangan menolak keputusan penetapan dari Tuhan. Akhirnya seluruh gerakan itu menjadi hambat, menjadi macet, mengganggu 2 juta manusia. Orang kalau iri, dia sadar tak dia iri? Jawab baik ya. Orang yang sedang iri, dia sadar dia sedang iri tak? Jawab. Semua jawab. Dia sadar dia iri tak? Dia tidak terlalu sadar. Meskipun ada sedikit dia tahu dia sedang iri. Tapi dia tidak mau kasih tahu orang lain. Kalau dia kasih tahu orang lain berarti dia ngaku dia salah. Tapi yang iri selalu membela diri. Mencari alasan yang diiri itu ada kelemahan yang boleh kita bongkar. Supaya orang tahu kalau saya tidak sesuai. Saya tidak setuju. Saya kritik dia. Alasan saya cukup. Sekarang saya mau tanya. Miriam sama Harun. Dua-dua seniornya Musa. Dua-dua lebih tua dari Musa. Harun lebih tua 3 tahun. Mungkin Miriam lebih tua 13 tahun. Mereka mempunyai pengalaman hidup lebih besar. Orang tua mengiri orang muda itu dah baik. Saya sebagai orang tua, saya selalu koreksi, selalu memperhatikan hidup saya. Ada iri tidak? Boleh saya katakan di hadapan Tuhan. Dan kalimat ini disaksikan oleh Roh Kudus. Seumur hidup hampir saya tidak berani tidak. Hampir tidak pernah iri. Saya perlu iri sama Ivan. Dia lebih muda, lebih sehat. Mempunyai banyak kelebihan yang saya tidak ada. Saya perlu iri, tidak perlu. Karena anugerah Tuhan untuk saya cukup. Saya tidak usah melampaui tidak puas. Lalu melihat kelebihan orang lain terus saya menjadi jengkel, menjadi sedih, menjadi susah, mulai iri. Saya selalu menyelidiki saya. Do I have that jealousy to others? Saya boleh katakan ada hal yang saya tidak tahu karena kadang-kadang kurang sadar. Tapi setahu saya hampir tidak pernah iri orang lain. Sebabnya yang dia bisa capai, saya mesti berusaha giat untuk mengejar supaya saya tidak kalah. Kalau saya bisa capai, tak perlu iri. Betul tak? Lu bisa, gua juga bisa. Buat apa mesti iri? Kedua, kalau saya sudah berusaha akhirnya tetap tak mungkin. Tak mungkin mencapai apa yang mereka miliki. Saya iri pun tidak berguna karena tak bisa. Sampai mati pun tak bisa mencapai seperti dia. Buat apa iri? Jadi di dalam pikiran saya, iri tidak ada logikanya. Tak perlu dan tak guna. Kalau engkau lebih baik dari saya bisa capai, saya tak perlu. Kalau engkau lebih baik dari saya, bagaimanapun tak mungkin menjadi seperti saya, tak guna iri. Di dalam logika, iri itu tidak perlu ada. Di dalam fakta, manusia tidak bisa menghindarkan iri. Itu sebab iri adalah satu paradoxical, satu controversial sin, which is so uneasy to be understood and uneasy to be given away. Kita sulit melepaskan diri daripada iri. Kita sulit mengerti kenapa harus iri. Tetapi faktanya kita sering jatuh diam iri. Saya tanya lagi, Ivan, di dalam Alkitab iri pertama terjadi di mana?
Di kain ya, bukan di celana, di kain. Kain iri siapa? Adik. Sekarang saya tanya lagi. Lebih gampang iri adik atau lebih gampang iri kakak? Kalau saya tanya itu semua interest, tapi engkau tidak siap. Waktu ditanya, iya ya, yang mana ya? Susah jawab saya kan. Saya tukang tanya, seumur hidup tanya, seperti Sokrates. Bukan yang ditanya kekualaan, di mana jawab, kok ditanya terus. You jadi polisi, Sokrates tanya, kenapa jadi polisi? Saya mau mengatur. Mengapa manusia perlu diatur? Supaya tertib. Apa itu tertib? Kalau tidak tertib bagaimana? Kurang keadilan. Apa itu keadilan? Yang jadi polisi ditanya terus di pojok terus sampai di pinggir tembok, akhirnya mengaku, kalau gini I know nothing. Apapun saya tidak tahu, tapi saya sudah berani jadi polisi. Lu berani jadi polisi, lu mau mengadili orang lain, lu mau keadilan. Apa itu keadilan? Tidak bisa jawab. Itulah Sokrates. Maka Sokrates penting. Sokrates mengakibatkan seluruh sejarah. Sokrates mengakibatkan seluruh dunia di dalam 2400-an harus memikir. Maka Sokrates sendiri seperti tidak memberikan teori filsafat yang terlalu tinggi, tapi dia memberikan metode paling penting. Pikir, renung, lalu ngaku engkau tidak tahu apa-apa. That is the starting of philosophy. Philosophy start of when you understand and confess you know nothing. You are the man who is going to know something. Saudara-saudara, saya tanya, Kain mengapa iri sama Habel? Karena Tuhan terima persembahan daripada Habel, tidak terima persembahan dari Kain. Lalu kalau Tuhan terima satu, tidak terima yang lain, salahnya siapa? Salahnya Tuhan. Kenapa tidak terima saya? Saya juga memberi persembahan, saya juga jadi hamba Tuhan. Kenapa khotbah saya tidak berkati? Kenapa gereja saya tidak maju? Kenapa gereja Ivan, gereja pendeta itu maju? Saya memang mulai iri. Dari waktu iri tidak cari kesulitan dalam diri, iri cari kesalahan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa salah? Kalau Tuhan salah, Tuhan mungkin salah. Mengapa Tuhan tidak memecat diri, tetap berani jadi Tuhan? Karena dia Tuhan. God is never wrong. God will never be able to be wrong. So you criticize God, you are wrong. That is your sin. Ya biar iri kan pribadi. Saya tidak ganggu apa. Sebab semua merasa iri toh. Kamu kurang ajar. Karena iri pertama merusak tulang sumsummu sendiri. Iri adalah kehancuran tulang. Merusak diri tulang. Kalau tulang sudah rusak, seluruh struktur roboh, engkau tidak mungkin berdiri. Our bone is our structure. Our bone is our pride. Our bone is to support our existing flesh. Tubuh kita bisa berdiri karena ada tulang. Yang tidak ada tulang, tidak ada bentuk, tubuhnya akan menjadi karu-karuan. Tulang berdiri, tulang menunjang, tulang itu struktur. Tapi kalau tulang sudah busuk dari dalam, hancur semua. Iri adalah kebusukan tulang. Alkitab. Maka bagi Tuhan itu dosa besar. Bagi engkau, saya cuma iri kok. Saya tidak ganggu orang lain kok. No! You are destructing yourself as the image and the likeness created after God. Engkau waktu iri, engkau merusak seorang yang dicipta menurut peta teladan Allah, manusia yaitu dirimu sendiri. Engkau menghancurkan dia, itu dosa besar. Kedua, iri menyerang Tuhan. Kenapa begini? Kenapa gini? Kenapa dia lebih pintar? Kenapa dia lebih ganteng? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa saya tidak? Yang mencela Tuhan. Barang siapa menghakimi Tuhan, itu orang kurang ajar. Karena dia memakai seorang berdosa menghakimi Tuhan yang tidak berdosa. Keberanian itu terlampau. Keberanian itu sudah melewat batas. Dan dia sudah berdosa menghakimi Tuhan. Dosa besar. Ketiga, iri itu tidak berhenti. Iri akan mulai dilaksanakan. Akhirnya kalau bisa,
bunuh orang yang kau iri. Siapa bilang iri itu persoalan pribadi? Siapa bilang iri itu tidak sanggup paut dengan orang lain? Tidak. Iri menyangkut dirinya rusak, Allah dicela, orang lain dibunuh. Itu iri ada dosa besar yang multi aspek, multi fungsi, yang menghancurkan relasi antara dirimu dengan Tuhan Allah, relasi antara dirimu dengan orang lain, relasi antara orang lain dan orang lain terhadap dirimu. Iri itu dosa yang besar. Lalu kapan mulai Miriam iri sama Musa? Saya tidak tahu. Kapan mulai Harun ikut ke dalam kelompok iri untuk dua orang melawan satu? Ini hal kalau terus terjadi, Musa menjadi orang paling tersendiri di dalam umat bait Allah yang berjuta-juta manusia. The most miserable, the most lonely leader. Kalau betul-betul Miriam dan Harun sudah bersekongkol melawan Musa, Musa menjadi orang terkucil, menjadi orang paling tidak penting, menjadi orang yang dibuang di seluruh Bani Israel. Dia bagaimana dia jadi pemimpin lagi? Bahaya sekali. Kekompakan Israel akan menjadi contoh kesaksian seluruh dunia. Bangsa-bangsa mestinya bisa melihat Tuhan menyertai Israel. Tuhan memberkati Israel melalui Musa, Harun, Miriam yang kerjasama, kompak, kooperasi. Tapi sekarang pecah di dalam. Kalau GRI, Stephen Tong sama semua pendeta yang lain, yang senior, semua pecah, saling iri, saling serang. Gereja ini roboh, gereja ini hancur. Bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan? Saya tengok dengan gentar serahkan gereja di hadapan Tuhan. Kita tidak ada musuh dari dalam. Kita selalu musuh dari luar. Tapi Tuhan akan mengizinkan sampai setan ganggu, goncangkan sehingga dalam kalau ada sesuatu perpecahan, gereja ini akan ditelan oleh iblis. Seperti kali ini terjadi. Secara lahiriah, pimpin itu ada beda pendapat. Oh biasa. Harun tidak setuju Musa, itu biasa. Miriam mempunyai alasan kurang setuju sama Musa, itu biasa. Tapi Tuhan bilang tidak. Saya tidak izinkan ini terjadi. Saya campur tangan. Akhirnya mempentingkan, mentenangkan gerakan tidak goncang. Dia harus melakukan penghakiman. Minggu lalu kita bicara penghakiman untuk 7 bangsa, 7 suku Kanaan, yang kalau tidak mereka akan menumpaskan seluruh dunia. Cara Tuhan Allah. Minggu ini saya khotbah tentang pemimpin bangsa Tuhan. Terjadi perceraian, terjadi satu perpecahan di dalamnya karena iri hati. Dan Tuhan berkata, aku campur tangan sendiri. Karena apa? Musa tidak mau membela diri. Barang siapa diiri orang lain tapi tidak membela, itu orang rendah hati. Muncullah di sini. Musa adalah orang yang paling rendah hati. Lebih daripada siapapun di seluruh dunia. Kalimat ini kalau Musa yang tulis berarti dia tidak rendah hati. Dia sedang sombong menyatakan dia lebih rendah hati. Itu paradoksikal, itu illogical, itu tidak bisa terima. Maka ada pentafsir mengatakan kalimat ini pasti bukan dari Musa. Tapi saya kasih tahu, saya percaya ini kalimat tetap dari Musa. Kalau tidak, engkau mulai percaya yang tulis buku bukan Musa. Itu lebih bahaya. Karena Tuhan suruh dia tulis, dia tidak bisa. Tuhan kenapa tulis saya orang paling rendah hati, malu kan. Nanti orang kira saya membual, saya menyombongkan diri. Tulis. Dia hanya penulis, bukan original. Dia tulis sebagai sekretaris Tuhan Allah, dia tulis. Saya percaya ini kalimat keluar dari Musa dan dipaksa oleh Tuhan. Setelah dia tulis, aduh orang kalau baca akan pikir saya ini sombong. Saya mementingkan diri, menyombongkan diri.
Orang kira. Justru kita hidup selalu dah jadi baik karena terlalu pikirkan orang kira. Kalau gini orang kira, kalau itu orang kira. Engkau terlalu memperhatikan orang kira. Engkau tak mungkin menjadi orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Setiap kalimat diperhatikan. Meskipun terlihat, saya bukan memarahi kamu. Saya mengkoreksi semua kesalahan kita yang fatal. Tapi kita tidak sadar. Saudara-saudara, Harun dan Miriam, kakak besarnya kira-kira 13 tahun. Kakak laki-laki besarnya 3 tahun. Sekongkol. Di sini ada sekongkol saudara dan saudara. Ada iri hati saudara dan saudara. Saya tadi tanya, lebih gampang adik iri hati kakak atau lebih gampang kakak iri adik? Jawab. Tidak tahu ya. Tergantung kamu kakak atau adik kan. Kalau lihat adik lu lebih ganteng, engkau iri sama dia, mungkin aja. Kalau lihat adikmu lebih pintar, engkau iri dia, mungkin saja. Kalau melihat adikmu lebih kaya, engkau mungkin saja iri hati dia. Tapi saudara-saudara, lebih celaka kalau kakak iri adik daripada adik iri kakak. Lebih banyak yang jadi adik diiri oleh kakak dan tidak ada penyelesaian sampai mati. Setelah satu yang mati, baru orang kedua lepas daripada diiri. Saya tanya lagi, diiri sama mengiri, enak mana? Jawab. Engkau tak pernah siap kalau ditanya baru kang iya ya, yang mana ya? Siaplah setiap saat. Waktu ditanya sudah ada jawaban. Tapi jawaban kalau salah sulit koreksi. Lebih enak diiri atau lebih enak yang iri? Enak ya? Diiri juga tidak enak. Mungkin pertanyaan saya harus dibalik ke lebih tidak enak mengiri atau lebih tak enak diiri? Jawab. Masih tidak bisa jawab. Saya berubah lagi. Lebih rohani mengiri atau lebih rohani yang diiri? Patong ini balik bikin saya pusing sekali. Tapi engkau lebih pusing, saya tidak iri pokoknya. Saudara-saudara, Musa diiri. Musa tidak tahu kenapa saya diiri. Saya diiri hanya karena saya lebih sesuatu anugerah Tuhan daripada kau terima. I am more blessed. Is that the reason you jealous? Because I am more blessed from God in compare with you. Nah, ini di sini kesulitannya. Kalau adiknya tidak ada kelebihan, kakaknya tidak perlu iri. Apalagi kalau adiknya apapun tidak bisa, bodoh-bodoh, jelek-jelek, penuh kasihan. Koko bilang, wah adikku miskin, adikku jelek, adikku tidak ada pengaruh, adikku saya kasihan. Gampang mengasihani orang lain. Nah, gampang melihat orang tidak perlu dikasihan tetapi mungkin ancam dirimu. Dengar sekali lagi. Kalau engkau menjadi ancaman orang lain, engkau sulit menerima cinta mereka. Kalau engkau miskin, engkau bodoh, engkau susah, lalu dikasihani, orang lebih suka kamu. Kita lebih suka orang yang lemah supaya kita bisa bantu dia. Kita lebih suka orang bodoh, kita bisa memberikan pelajaran kepada dia. Kita lebih mencintai mereka yang sakit-sakit karena kita bisa nyatakan anugerah kepada dia. Tapi kita tidak gampang melihat orang lebih tinggi, lebih hebat, lebih ganteng, lebih kaya, lebih sukses daripada kita. Apa yang bisa dia kasih? Tidak bisa. Dia akan menghantam, dia akan mengancam, dia akan merugi, dan dia akan membuat saya menjadi tidak penting. Itu sebab harus dibenci. Satu kali kakak saya sendiri terus maki-maki saya, marah-marah saya, tulis surat kritik saya terus. Akhirnya saya bertanya, Tuhan salah apa sih saya? Kenapa kakak saya? Wah, saya puji Tuhan. Demikian berarti dia sadar itu benar. Dia sadar itulah sebabnya. Lalu dia sadar itu tidak boleh. Akhirnya dia sadar tidak usah lagi marahin saya. Saya mulai bebas daripada salah itu. Ternyata timbul
sesuatu perasaan iri di dalam hatinya yang dia mungkin tidak sadar atau mungkin tidak mau. Buktinya setelah bicara dia tidak lagi menghina, tidak lagi membicarakan sama saya. Kenapa salah sih? Kebaktian itu begitu besar. Kebaktian besar bukan salahku kok, bukan caraku, bukan rencanaku. Itu karena Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya ada saudara yang melayani menjadi pendeta juga 35 tahun, anggotanya 20 orang, tak pernah maju. Saya mendirikan KRII, baru 3 tahun sudah 1.000 orang. Sekarang sudah menjadi cabang 84, puluhan ribu orang berbakti karena saya memulai. Apa salahnya? Berkat Tuhan. Kadang-kadang iri is illogical. Tidak ada alasan kita mengetahui kenapa ada orang iri kita. Tetapi itu fakta. Itu sudah terjadi. Tak bisa dihindar, tak bisa disangkal, tak bisa ditolak. Iri datang. Dan tak enak sekali diiri. Tapi ingat, yang iri lebih tak enak. Semua 1, 2, 3. Yang iri, yang berani bicara, orang tak perlu iri. Yang tak mau bicara mungkin kamu iri. 1, 2, 3. Lebih tak enak mengiri daripada diiri. 1, 2, 3. Lalu bilang, Tuhan, please judge over us. Keep your judgment. Keep your evaluation. Please, God, I cannot do anything. I just obey your will. Di sini tidak ada yang minta, Tuhan dia iri saya, kerjain dia. Tuhan, kenapa saya diiri? Saya sangat-sangat hati. Ajar dia. Tidak ada loh. Justru tidak ada, membuktikan orang diiri dan tidak membela diri itu orang rendah hati. Nah, di dalam seluruh dunia tidak ada definisi rendah hati adalah orang diiri tapi tidak membalas. Di sini, the only book mention what is humility. The definition is you are jealous by others but you never defend. You never show your dissatisfaction. Tidak menyatakan ketidakpuasanmu, tidak membalas dendam, dan tidak peduli apa yang dikatakan. Hanya terima saja. Tuhan, kalau engkau mau saya diiri, ya saya diiri. Kalau engkau mau saya diam, ya saya diam. Engkau tidak boleh saya membalas dendam, saya tidak beriman. Ini rendah hati. Musa lebih rendah hati dari semua orang di seluruh dunia. Ini kalimat yang seperti sombong, dicatat di sini. Saudara-saudara, lalu sesudah itu apa yang terjadi? Tuhan berkata, Miriam, Harun, Musa, keluar. 3 orang keluar menghadap. Lalu Tuhan panggil 3 orang, tetapi dia hanya pilih 2 untuk menerima pembicaraan dia. Harun sama Miriam, sini, saya bicara kamu. Kalau seorang nabi dipanggil saya menjadi nabi, maka pasti saya kasih mimpi, kasih firman, supaya mereka boleh bicarakan firmanku. Tetapi Musa bukan kelas itu. Jadi sini ada kelas loh. Sama-sama menjadi nabi. Musa adalah orang yang setia kepada seluruh rumahku. Ini penting sekali ya. Orang reform hanya cinta gereja reform, tidak cinta gereja lain, itu tidak setia kepada Tuhan. Jikalau engkau hanya cinta gereja reform, membenci gereja lain, engkau bukan anak Tuhan. Kenapa Stephen Tongkoba di gereja orang lain? Kenapa sendiri sibuk sekali selalu membagi waktu untuk ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Kuala Lumpur, ke Amerika, ke Rusia? Kenapa? Saya mencintai seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Sama seperti Musa. Waktu Tuhan berkata kepada Miriam dan kepada Harun, my servant Moses is faithful into my entire family. Dia adalah hambaku yang setia kepada seluruh rumah Israel. Bukan hanya untuk diri. KRI mencintai KRI lumrah. KRI tidak mencintai gereja lain, tidak boleh.
GRI mencintai gereja sendiri lebih dari cintai Tuhan, itu dosa. So kira engkau melayani Tuhan di GRI, cinta Tuhan, yang lain engkau benci, yang lain engkau buang, yang lain engkau tolak? Tidak. Kenapa saya pakai uang sendiri beli piano untuk GBIB? Tidak ada hubungan dengan GRI. Kenapa saya mengirim uang untuk gereja yang lain? Karena mereka juga anak Tuhan. Mereka juga orang Kristen. Karena saya sebagai pemimpin, bukan pemimpin GRII saja. Saya juga pemimpin seluruh dunia, seluruh denominasi. Tetapi kecuali yang ajaran tidak beres, meracuni anggota Kristen, saya tidak akan menerima mereka. Di sini cinta kasih ada tempatnya, kebencian ada tempatnya. Menaungi, membantu ada alasannya, tidak membantu ada alasannya. Sama seperti Tuhan melakukan segala sesuatu menurut kedaulat dan sifat Dia, tetapi Dia tidak pernah memberikan Yudas pertobatan. Dia tidak memberi kesempatan Yudas mengaku dosa dan diselamatkan kembali. Tidak. Karena kalau orang sengaja melawan kehendak Tuhan, sengaja memanipulasikan firman Tuhan, sengaja mengajar doktrin yang salah, saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak kewajiban mengasihi mereka. Tadi gereja yang lemah, meskipun mereka banyak salah, tapi mereka masih menanti pemberkatan Tuhan, menanti pertobatan. Saudara-saudara, ada gereja yang kurang dekat dengan saya dan menghina saya, tidak apa-apa. Mereka tak ada anak Tuhan. Ada gereja yang kelihatan dekat sama saya, mau mencuri bahan khotbah saya, khotbah lagi untuk menipu orang lain. Itu saya tidak suka terima. Tapi saya lepas daripada kemungkinan mengiri orang lain. Saya tidak perlu iri. Saya melayani Tuhan dengan baik. Sekarang terjadi bukan luar dan dalam. Di dalam diri 3 pemimpin, Miriam, Harun, iri hati kepada Musa. Bagaimana cara menyatakan iri hati? Mulai cari kelemahan Musa, dikorek-korek, dicari-cari, dikritik, dihakimi. Musa kelemahan apa? Musa tamak uang? Tidak. Musa kelemahan apa? Suka cewek? Tidak. Musa ada kelemahan apa? Mereka menemukan satu. Lu kenapa nikah sama orang hitam? Sekarang terjadi sukuisme, rasisme, penghinaan bangsa yang lebih anggap rendah, mendiskriminasi orang hitam muncul di sini. Kenapa kau nikah sama orang Kush? Itu kan orang hitam. Itu bukan bangsa Israel. Kenapa pemimpin menikah sama orang bukan suku sendiri? Waduh, itu terjadi kapan? Mungkin istri Musa mati, dia menerima satu lagi yang dipilih, yang hitam-hitam manis. Tetapi Alkitab tidak tulis Musa mempunyai istri kedua kok. Jadi yang disebut Kus itu mungkin adalah orang Midian yang agak gelap. Dianggap itu orang dari Ethiopia atau orang daripada bangsa hitam di Afrika. Musa, kenapa engkau harus menikah sama orang yang hitam itu? Musa tidak jawab. Musa tidak perlu jawab. Karena waktu dia menikah sama itu Sipola, waktu itu dia sudah 40 tahun umurnya. Dia mungkin 42, mungkin 45. Pokoknya setelah 40 tahun dia tinggalkan Mesir, masuk ke dalam Midian, padang belantara. Dia sudah umur 40, perlu nikah. Dan di situ tidak ada orang Israel, tidak ada bangsa sendiri. Akhirnya dia dekat dengan Siborah dan menikah dengan orang itu. Tidak salah, Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan kalau perlu, kalau tidak ada kesempatan nikah sama suku lain, tidak salah. Tetapi tidak boleh nikah sama orang Kanaan. Karena apa? Orang Kanaan sudah ditetapkan Tuhan dimusnahkan karena mereka berzina sambil menjalankan upacara agama di dalam kuilnya mereka. Buka celana, telanjang, laki perempuan, kumpul tidur,
berganti-ganti sehingga sipilis akan membuat seluruh umat manusia mati. Tuhan berkata, bunuh mereka. Tidak boleh sisa satu. Ini menjaga kesucian, menjaga kelestarian, menjaga pemeliharaan Tuhan untuk umat manusia tidak dimusnahkan. Ingat, orang Kanaan sudah akan dibunuh meskipun berapa ratus tahun kemudian. Tapi Abraham sudah tahu. Abraham berkata, anakku Ishak sudah umur 40. Sudah perlu istri. Hei hambaku, pergilah ke tempat Ur. Pergilah ke Mesopotami. Carilah seorang perempuan untuk anakku. Tetapi engkau tidak boleh anak saya mendapatkan perempuan nikah sama orang Kanaan. Wah, ini ratusan tahun sebelum terjadi. Tuhan sudah kasih tahu Abraham, tidak boleh nikah sama bangsa di sini karena mereka akan saya musnahkan. Kalau engkau menikah sama mereka keturunan campur, menjadi keturunan yang tidak menyembah Yehova, tapi bisa menyembah kepada Baal, bisa menyembah kepada Istoret, bisa menyembah kepada orang-orang namanya Dagon, bisa menikah sama orang kafir yang mungkin anak mereka membawa anakmu meninggalkan Tuhan. Lalu tidak kuil, saling bersetubuh. Bangsa ini saya musnahkan semua. Engkau tidak boleh nikah dia. Waktu Musa menikah sama anaknya Yetro, seorang perempuan namanya Sibora, itu bukan orang Kanaan, itu orang tetap keturunan Abraham yang Tuhan tidak larang. Tetapi sekarang yang tidak puas Miriam, yang tidak puas Harun. Lalu bicara tentang salah nikah lu. Salah apa? 40 tahun yang lalu. Musa sekarang sudah umur 80, sudah memimpin bangsa Israel, sudah hampir umur 120 tahun. Jadi hal yang sudah 80 tahun nikahnya begitu dulu, sekarang dibicarakan untuk kritik. Kenapa? Cari-cari tidak ada kesalahan, cari kutu di tengah bulu, cari bulu. Oh, ada satu kutu. Orang kalau mau cari kesalahanmu, mereka pintar mengkutik-kutik yang paling kecil. Padahal paling kecil itu memang ada, tetapi itu tidak salah. Waktu Musa menikah, tidak mungkin dapat orang Israel. Tuhan izinkan dia, tetapi bukan sama Kanaan, tetapi sama orang keturunan Abraham. Musa gila ya. Itu kan waktu saya umur 40. Sekarang saya umur 120, masih dibicarakan dulu. Kalau engkau mempunyai kesalahan dulu, kesalahan kecil, berapa puluh tahun tetap dibongkar-bongkar untuk menghancurkan kamu. Karena apa? Iri hati. Orang kalau sudah iri, dosanya bisa menjadi merambat. Sampai cari-cari yang paling kecil, bongkar-bongkar yang paling lama, lalu menghancurkan namamu. Musa diam. Loh, itu kan 80 tahun yang lalu. Kenapa dibicarakan sekarang? Saya punya salah, tidak pernah diomongin. Selama puluhan tahun tidak pernah dibicarakan engkau tidak boleh, karena sudah nikah. Tapi sekarang bongkar-bongkar sudah menjatuhkan kepemimpinan saya. Bayangkan, setelah saya umur tua, lalu ada yang tidak puas saya. Maaf ya, ini cuma umpama. Kalau yang iri saya, dia bilang dulu 35 tahun lalu Pak Tom mendirikan GRI. Sekarang saya mulai, kenapa dulu nikah bukan sama hamba Tuhan, sama orang yang tidak sekolah teologi. Mulai kutik-kutik, mulai cari-cari, semua kesalahan dibongkar supaya saya jatuh. Saya mau tanya, tujuan apa? Menjatuhkan saya. Motivasinya apa? Dia mau membangkit, menggantikan saya. Maka dia iri, dia fitnah, dia menjatuhkan saya. Lalu saya tanya, caranya apa? Caranya membongkar dan mencari-cari kesalahan dulu berpuluh-puluh tahun. Padahal itu tidak salah. Saya memang sekolah teologi. Lalu saya menikah dengan istri yang tidak sekolah teologi. Tapi waktu saya nikah, saya mempunyai standar. Orang ini tidak boleh mengganggu pelayanan saya. Orang ini harus taat kepada suami, harus cinta Tuhan, dan harus menjadi pertolongan di dalam gereja. Waktu saya memilih dengan syarat itu, saya lihat mamanya. Mama istri saya tidak pernah ganggu pelayan di gereja.
Dan dia tidak pernah membicarakan kerusakan orang lain, membuat gosip di dalam gereja. Banyak pendeta baik, istrinya tidak baik. Banyak pendeta setia, istrinya mengganggu. Banyak pendeta rohaninya sangat indah, tapi istrinya selalu mengacau gereja. Saya merasa itu adalah salah satu yang saya harus tetapkan untuk menentukan mau dia atau tidak. Nyonya saya waktu muda, cantik, main piano, melayani Tuhan, anak muda yang sangat mempunyai sikap yang tenang dan sangat bijaksana sampai sekarang. Saudara puas tak dengan nyonya saya? Tak puas? Lu mau ganti saya? Tetapi kalau ada orang cari kesulitan itu dibongkar-bongkar puluh tahun yang lalu. Ini seperti Musa. Sebenarnya Miriam berjasa. Waktu Musa kecil dibuang di dalam sungai Nil. Mamanya sangat sedih membuang anak yang ganteng, yang kecil baru 3 bulan ini. Lalu suruh kakaknya Miriam melihat dari jauh. Itu peti yang dibikin daripada rumput itu, dalamnya ada adik saya. Kalau hanyut mati, kalau dialir ke laut tidak bisa kembali. Terus lihat, akhirnya ada perempuan dekat. Apa ini? Coba buka. Waktu dibuka, aduh, ada bayi putih, ganteng, tapi kain yang ditutup di kain orang Ibrani. Oh, bayi mana tahu Ibrani? Coba bawa sini. Gantengnya anak perempuan Firaun begitu gendong, jatuh cinta langsung. Saya mau ini jadi anakku. Miriam lihat dari jauh. Tetapi anak Firaun mengatakan, saya tidak pernah menyusui anak bayi. Saya tidak ada pengalaman menggendong anak. Perlu ada seorang pembantu melayani dia. Lalu dia ada anak perempuan umur belasan, mungkin 13. Sini. Bisa tolong dah orang miskin. Carikan seorang yang bisa menyusui dan bisa membesarkan dia. Sampai umur 5-6 bawa ke badan. Saya akan terima dia sebagai anak saya. Miriam menjawab, saya kenal seorang wanita yang susunya banyak, pintar menjaga anak. Dan dia sudah pernah ada anak pertama, anak kedua. Ini anak kecil, dia bisa jaga. Tanya dia mau berapa 1 bulan. Oke, saya tanya ya. Saya carikan pembantu untuk mengasuh anak ini. Dia pulang, ma. Enak dah, sudah lahirkan anak, terus bisa menjaga anak sendiri tapi gaji besar. Enak dah. Puji Tuhan ya. Nah, ini pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, pimpinan Tuhan selalu ada hal-hal yang aneh yang tidak pernah disangka, tapi muncul satu persatu, muncul persatu. Akhirnya, is this the guidance of God? Is this the will of God? Mama bilang oke. Setelah dia dapat anak sendiri, tak usah dibunuh, bahaya sudah tak ada. Gendong kembali ke rumah, kasih susu, dapat bayaran banyak. Pimpinan Tuhan begitu ajaib. Sudah dapat uang, dapat kesempatan membesarkan anak. Satu hal lagi, kesempatan dia mendidik anak. Semua dewa Mesir palsu. Dewa yang sungguh itu Yehova. Engkau harus percaya kepada Tuhan. Ibu orang ini, dia mengasuh katanya nama orang lain, sebenarnya anak sendiri. Orang Yahudi. Dia membawa dia membebaskan beragama kepada Tuhan yang sejati. Ini pimpinan Tuhan. Akhirnya Musa setelah umur 5 atau umur 4 dikembalikan kepada anak perempuan Firaun. Dia sudah mengetahui, my God is Yehovah. My God is not Ra. My God is not frog. My God is not fly. Bukanlah itu lalat atau katak atau elang atau sapi. Itu dewaku. Tuhanku adalah Yehova, bukan Mesir. Musa menjadi orang yang mempunyai iman yang sejati karena mamanya. Kalau engkau menjadi ibu tidak bisa mengontrol anakmu dengan baik melalui iman yang dia ajarkan, engkau gagal.
Saya tengah banyak orang tua Kristen, bahkan menjadi majelis anaknya tidak cinta Tuhan. Saya melihat ada bapak yang dibuang oleh papanya, tapi anak dia dipelihara. Cinta Tuhan luar biasa. Ini kali saya ke Jambi, ada 2 anak kecil di bawah papanya. Mereka mau lihat Pak Tong. Siapa sih? Saya tidak kenal. Satu umur 5, satu umur 2,5. Pak Tong datang ke Jambi ya. Saya mau ketemu Pak Tong, saya mau ketemu Pak Tong. Papanya bawa, begitu sampai dia, Pak Tong ya. Saya bilang, engkau kenal saya? Kenal. Dari mana kenal? PCN, Bible Camp. Mereka cuma pakai tube. Mereka pakai Zoom melihat saya khotbah di sini. Anak kecil senang sekali. Begitu ketemu saya sampai di Jambi, langsung peluk saya, dekat saya, dan yang kecil itu kepalanya taruh sini gini, tidak mau pergi. Sampai saya capek, tidak berani ngomong. Anak itu tuh gini, lihat saya seperti lihat malaikat, padahal ini sudah meleset, bukan malaikat, sudah tua, tapi mereka cinta saya luar biasa. Saya mengetahui ada orang yang papanya tidak Kristen, mamanya mendidik anak, sekarang saben hari baca kitab suci. Saudara, ini semua fakta yang saya bicara. Tidak ada satu kalimat saya bohong. Jadi bagaimana mengasuh anak sambil menyusui, sambil dapat gaji, sambil mendidik tentang Yehova kabar. Ini Musa. Nah, Miriam berjasa mengasuh Musa waktu kecil. Sekarang kenapa iri? Sama-sama saudara. Karena Tuhan pakai engkau lebih dari saya. Miriam pernah waktu lewat Laut Kolsom memimpin kor terbesar di dunia, 2 juta manusia. Lalu dia mengatakan sama-sama pemimpin, karena Tuhan lebih memakai engkau. Kalau di antara pendeta ada yang mengatakan, kenapa sama-sama sekolah teologi? Saya memimpin gereja, engkau lebih besar. Saya memimpin penduduk, engkau lebih banyak. Saya khotbah, engkau lebih hebat. Tuhan, bukankah sama-sama pendeta, sama-sama sekolah teologi, sama-sama hamba Tuhan. Karena Tuhan lebih pakai dia, bukan pakai saya. Saudara, hati-hati, ini contohnya. Musa lebih dipakai oleh Tuhan, bukan Miriam, bukan Harun. Tapi saya kakak. So what? Engkau kakak, engkau harus lebih dapat anugerah. Tidak tentu. Tuhan bisa menjadikan yang belakang di depan, yang depan di belakang. Tuhan bisa menjadi yang kecil di besar, yang besar kecil. Engkau tidak berhak. Tuhan mempunyai panggilan, mari menjadi hambaku. Tuhan mempunyai panggilan lebih. Kamu khusus mengabari Injil. Nah, ini Alkitab. Paulus dipanggil khusus menjadi seorang rasul untuk Injil. Tidak pada Petrus, tidak pada rasul yang lain. Dia khusus, especially chosen to be the gospel messenger. Tidak usah iri hati, karena Tuhan mempunyai panggilan khusus, mempunyai panggilan umum, ada panggilan lebih khusus lagi, tugasnya pengabaran Injil. Tetapi Paulus tidak hanya mengabari Injil, dia juga menggembalakan, dia juga mengajar. Tuhan tidak memberikan setiap rasul sama pentingnya kedudukannya. Tuhan mau pakai Musa lebih daripada Harun, kenapa tidak boleh? Tuhan memakai Musa lebih dari Miriam, kenapa tidak boleh? Kenapa harus iri hati? Sudah iri hati tidak ngaku, cari-cari kelemahan Musa yang sudah puluhan tahun lalu nikah sama Sebola. Mengatakan itu orang Kus, orang hitam, tidak layak menjadi nyonya pendeta. Ini semua ajaran Alkitab mengajar. Kita sangat malu kalau banding di Alkitab. Apa yang Tuhan kerjakan, kebetulan jadi itu semua. Kenapa dia? Kenapa dia dipanggil? Kenapa kepedulian baru? Kenapa bukan saya? Saya kan lebih tua dari dia. Kakak lebih gampang iri hati kepada adik kalau adiknya lebih pintar, lebih diberkati oleh Tuhan. Dan dosa itu muncul. Tuhan berkata apa? Oke, sekarang saya berkata, engkau 3 orang keluar hadap saya. Dan saya bicara cuma kepada 2. Musa tidak dipanggil.
bicara sama Miriam sama Harun, dan sesudah itu Tuhan marah, turunkan hukuman penghakiman kepada Miriam yang dianggap paling tua, paling senior di antara yang melayani Tuhan. Bukankah saya kakakmu? Bukankah engkau bayi? Saya mengasuh waktu engkau dibuang di dalam satu keranjang, dibuang di kali. Saya kakak, saya lebih besar. Sekarang saya kritik kamu. Tuhan bilang, no, you have no right to interfere my authority and my sovereignty. Engkau tidak berhak mengganggu kedaulatan saya. Sekarang jatuhkan hukum. Langsung setelah awan itu diangkat, turunlah penyakit kusta untuk Miriam. Miriam seorang sudah dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang paling tua, tapi sekarang karena iri hati Tuhan jatuhkan hukuman. Dia menjadi sakit kusta seluruh badan, menakutkan. Sakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan zaman itu, sampai 100 tahun lalu masih tidak ada obat. Kusta adalah penyakit yang dianggap najis, tidak suci. Ada penyakit najis yang harus dikucilkan dari orang Israel. Dia menjadi tersendiri. Karantina pertama yang paling menakutkan, Miriam di karantina karena COVID, bukan karena kusta. Lalu 7 hari tidak boleh keluar. Kenapa 7 hari? Tuhan berkata, jikalau seorang diludahi oleh kakaknya, bukankah malu? Saudara-saudara, kalau orang lain menfitnah engkau jangan takut. Kalau mamamu kutuk kamu cilaka. Orang banyak melawan saya, benci saya, iri hati saya, serang saya. Saya tidak anggap penting. Kalau mama saya yang kutuk saya, tidak mungkin. Tapi mama saya tidak pernah kutuk saya. Waktu saya umur 17, Stephen datang ke mama. Dia peluk saya mengatakan kalimat, aku mengamati engkau. Engkau mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Sebab itu mulai hari ini saya tidak pernah khawatir engkau dilepas ke ujung bumi di mana. Engkau sendiri mengetahui bagaimana takut kepada Tuhan. Seumur hidup saya hidup suci. Seumur hidup dia tidak pernah pegang tubuhnya perempuan. Sebelum nikah tidak pernah tahu apa itu perempuan. Setelah nikah hanya setia kepada satu perempuan sampai umur 82. Karena saya ingat mama saya bilang, aku mengamati kamu. Kamu orang muda yang suci dan takut kepada Tuhan. Aku sudah lega. Boleh melepaskan yang kemana saja di seluruh dunia. Saya pelihara kesucian sampai hari ini. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau engkau takut kepada Tuhan, engkau suci hidup, Tuhan tidak kutuk, tidak melukai kamu, maka engkau bahagialah. Tetapi kalau papanya meludahi kepada anak sendiri, kurang ajar lu, maka dia diperbalui. Semua orang bilang, ini loh anak yang diludahi oleh papanya. Biar dia 7 hari dipermalukan, semua memaki dia, mencaci dia, semua menghina dia. 7 hari, maka sekarang Miriam, saya menghukum kamu di karantina, keluar daripada orang-orang Israel, keluar dari kemah, di karantina di luar 7 hari sampai sembuh baru balik. Nah, saya mau tanya, ini penghakiman apa? Penghakiman peringatan, penghakiman pengajaran, penghakiman memberikan warning supaya engkau tidak boleh lagi. Nah, ini penting saudara-saudara. Penghakiman Tuhan ada 2 macam. Penghakiman memusnahkan, mengkucilkan, dan selamanya tidak boleh kembali. Kedua, penghakiman untuk disiplin, untuk memberikan warning, peringatan. Setelah itu kembali, saya tetap mengasihi engkau. Saudara-saudara, hari ini saya akan berhenti khotbah di sini. Masih banyak hal yang saya belum keluarkan, tapi saudara baca, renung, memperdalam sendiri. Apakah engkau ada iri hati? Engkau mencela Tuhan? Engkau menghambat orang lain? Engkau menyombongkan diri? Engkau tidak tahu cara iri hatimu menghambat kemajuan gereja 7 hari. 2 juta orang tidak bisa maju.
Di dalam 7 hari kalau musuh ambil kesempatan menyerang, Israel musnah. Tapi Tuhan tunda, Tuhan sabar, Tuhan tekun menunggu. Setelah 7 hari, Miriam dengan malu keluar, tangannya sudah bersih, kusanya sudah hilang, dia boleh menjadi lagi hamba Tuhan, menjadi pemimpinan Israel. Tidak boleh iri hati lagi. Tidak boleh lagi berbuat dosa yang sama, supaya tidak dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara di dalam gereja, mari kita semua memelihara kesatuan, memelihara kerendahan hati, memelihara kerjasama yang baik. Meskipun rekan-rekan ada kelemahan, tapi tidak usah engkau korek-korek kelemahan yang puluhan tahun, padahal itu karena diizinkan oleh Tuhan. Tidak usah dihakimi. Kalau engkau menghakimi, Tuhan menghakimi kamu, cilakalah kamu. Dengar kalimat terakhir. Miriam jahat. Dia maunya Musa dikeluarkan. Karena berapa puluh tahun yang lalu menikah sama orang Kush. Akhirnya Miriam tidak bisa keluarkan Musa. Miriam yang dikeluarkan oleh Tuhan di karantina, tidak bisa ketemu sama anak Tuhan. Tuhan berkati kita. Jadi kita orang yang jujur, setia kepada Tuhan, jangan melanggar, jangan berontak, jangan iri, jangan menghina yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan pilih seorang sebagai pemimpin, engkau bagaimana menggoncangkan dia? Tidak mungkin. Selama 32 tahun GRI didirikan, yang serang saya banyak dari luar, karena saya tidak setuju doktrin mereka. Sampai sekarang saya tetap teguh yang goncang mereka. Karena yang dipilih Tuhan memimpin seluruh kekristenan zaman ini, saya orangnya. Saya tidak boleh kompromi. Tapi yang serang akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Sama seperti Miriam, sama-sama menjadi pemimpin orang Israel. Tapi dia sendiri timbul iri, timbul benci, timbul serang, timbul melecehkan Musa yang khusus dipanggil menjadi pemimpin. Dan Musa diam karena dia rendah hati. Tapi Tuhan marah karena dia adil. Lalu mengkucilkan Miriam keluar. Bukan Musa yang dikucilkan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan kira dirimu boleh menjadi hakim, mengadili seluruh dunia. Serahkanlah kabar Tuhan. May God make His own judgment and guide His people in this age. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala. Saya sekali lagi minta Ivan Kristiono naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Semua berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui khotbah pada hari ini. Biarlah kami boleh melihat kedaulatan-Mu, percaya akan pengaturan-Mu, bahwa apa yang sudah Kau tetapkan, berkat yang sudah Kau bagikan, itu yang terbaik, itu yang teradil. Sehingga kami tidak lagi jatuh dalam dosa iri hati, yang artinya kami menganggap Tuhan tidak adil dan Tuhan salah dalam menetapkan. Tolong kami beriman, tolong kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bersalah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan.